daftar pustaka. Kita buat situ di halaman 100 misalnya. Jadi kita tinggal masih di reference ini, kita tinggal insert bibliografi. Ini dia, insert bibliografi langsung. Baik, pada part kelima ini saya akan memandu bagaimana membuat daftar pustaka dengan baik, konsisten, dan juga cepat. Nah, tutorial ini memang sudah saya rencanakan di part kelima, dan kebetulan mungkin ketika mendengarkan video saya pada part sebelumnya 1-3, ada teman saya yang sedang studi lanjut S3 menghubungi saya untuk memberikan tutorial penggunaan Mendeley. Nah, kebetulan part 5 ini juga tentang daftar pustaka, sehingga saya akan menggabungkan request dari teman saya itu dengan part 5 ini. Baik, sebelum saya mengenal reference manager, itu ketika membuat tulisan pada tahap terakhir itu adalah daftar pustaka. Itu adalah pekerjaan yang paling saya benci, membuat saya malas. Bayangkan saja, saya sudah mengetik, kemudian waktu itu cara mengetiknya saya sitat, ya, saya sitat seperti ini. Saya sitat, ya, saya simpan dulu file-filenya, ada di folder misalnya. Ini sitat sampai beberapa halaman. Sampai beberapa halaman, di tinjauan pustaka misalnya paling banyak juga pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan. Dan kemudian pada akhirnya tibalah pada daftar pustaka. Nah, ini harus saya ketik satu persatu. Lihat lagi ke atas, pergi ke bawah, kemudian lihat di folder filenya untuk melihat elemen-elemen daripada artikel tersebut. Nah, sekarang saya akan mencoba memandu menggunakan Mendeley, ya. Jadi setelah saya mengenal Mendeley ini, daftar pustaka tidak lagi menjadi pekerjaan yang menyulitkan. Nah, pada video terpisah dari ini ada cara install Mendeley. Silahkan saja, nanti URL-nya ada di deskripsi dari video ini. Baik, jadi setelah kita install Mendeley, kemudian setelah kita buat akun di Elsevier, ya, dan Mendeley-nya, ini kita masuk dulu. Jika kita ingin menggunakan Mendeley, kita harus masuk ke Mendeley yang online. Jika dalam posisi install baru, seperti pada video instalasi itu, ini masih kosong, ya, masih kosong, sehingga kita perlu mengisi ini. Oleh karena itu perlu masuk ke Mendeley yang online, ya. Saya ulangi lagi, Mendeley itu kita punya dua akun, Mendeley yang online, mendeley.com, ini library-nya, kemudian Mendeley yang desktop, ini library-nya. Jadi Mendeley itu adalah library, perpustakaan. Nah, ada 3 hal yang harus kita kerjakan, ya. Ada 3 hal, ada 3 tahap, bolehlah tahap dikatakan. Yang pertama adalah mencari koleksi. Jadi ini sama dengan perpustakaan pada umumnya, ya. Jadi bayangkan Mendeley ini rak-rak buku kita,
ya. Ini adalah rak buku kita, sehingga yang pertama ketika kita ingin menulis, ingin merujuk referensi, maka tentu buku kita beli. Buku kita beli atau jurnal kita beli atau kita minta atau kita cetak, ya, kita minta. Kalau kita anggap ini adalah konvensional. Nah, di dalam rak-rak lah ini tersusun. Inilah raknya kalau secara online. Jadi tahapannya yang pertama adalah pengumpulan koleksi. Yang kedua adalah pengadministrasian koleksi tersebut. Ya. Yang ketiga baru kita gunakan. Baik. Yang pertama, ini kebetulan yang saya tunjukkan ini sudah berisi ribuan referensi. Sudah berisi ribuan referensi. Ya. Kalau ketika baru diinstal ini masih kosong. Ya. Inilah perpustakaan saya, library saya di Mendeley. Nah, anggaplah ini masih kosong. Anggaplah ini masih kosong. Yang tahap pertama tadi adalah mengumpulkan atau memperoleh koleksi. Koleksi dalam Mendeley bisa diperoleh secara online. Di sini, ya, ini anggaplah masih kosong juga. Ya, kita misalnya coba ke suatu jurnal, Buletin Agroteknologi. Ke jurnal Buletin Agroteknologi, atau misalnya sambil menunggu, misalnya Bapak Ibu mencoba searching di Google Scholar, misalnya searching di Google Scholar, misalnya soybean growth misalnya. Nah, kemudian kita dapatkanlah artikelnya yang ini. Kita dapatkan artikelnya yang ini. Nah, begitu juga misalnya sama seperti itu, tapi akhirnya kita dapatkan artikelnya itu adalah ini misalnya. Ya, setelah di Google Scholar dicek, di searching, kemudian kita klik, dapatlah ini artikelnya. Nah, jadi artikel ini yang ingin kita masukkan ke library online kita. Oke, di sebelah pojok kanan atas ini sudah ada extension dari Mendeley. Bagaimana bisa sampai di sini ini? Silahkan ditonton video tentang instalasi Mendeley. Saya klik ini. Jadi buka websitenya. Dalam posisi website artikel yang akan kita ambil itu terbuka begini. Klik Mendeley. Klik Mendeley, kemudian Mendeley extensionnya, kemudian ada perintah untuk sign in, ya. Sign in, oke, sign in. Karena sebelumnya Mendeley saya sudah terbuka, ya, dia sudah langsung nanti walaupun minta sign in, tapi tidak perlu isi password lagi. Nah, tetapi pada posisi ini belum saya login tadi, maka tentu dia harus minta login seperti di awal tadi, username dan passwordnya. Baik, ini dia. Jadi hasilnya begini. Dia checking for PDF, ada atau tidak PDF-nya, dia checking. Ini ada beberapa, kadang ada banyak ini yang diusulkan oleh si web importer, mungkin ada mirip-mirip begitu ya, ada mirip-mirip. Nah, lalu yang saya pastikan bahwa inilah dia. Biasanya yang paling mendekat itu paling atas, tapi kadang enggak juga, bisa nomor 2 gitu ya. Oke, artinya ini sudah pas. Nah, kemudian saya bisa langsung add, tetapi bisa di posisi ini juga sekaligus tahap kedua tadi, pengadministrasian tadi. Jadi dengan cara klik
edit reference yang ada gambar pena ini. Klik ini, kemudian kita benar-benar perhatikan. Metadata inilah, ini namanya metadata. Metadata inilah yang harus kita administrasikan supaya ketika kita panggil nanti di Word, dia tidak ada yang salah. Nah, sebenarnya bisa saja, maksudnya gini, sebenarnya ini kalau sudah benar dari pembuatan di jurnalnya, ini akan benar. Tetapi kita tidak tahu pengelola jurnal atau pengelola buku dari setiap penerbit itu apakah mengisi metadata secara baik, sehingga kitalah yang perlu memastikan metadata itu kita administrasikan dengan baik. Jenisnya ini apa? Ini adalah jurnal, kita pilih jurnal. Terkadang jurnal begini, si web importer menganggap dia buku, misalnya buku begini. Nah, kita ganti. Kalau memang kita pastikan ini jurnal, kita ganti jurnal artikel. Title-nya apa? Ada kadang salah, terikut nama penulis di sini, kita pastikan. Ya, kalau saya copy ini, Ctrl A, Ctrl C, saya buka di Word, misalnya yang baru, saya lihat ada nggak di sini tercampur nama jurnal atau nama orang. Nah, seperti ini tidak ada, berarti biarkan saja. Kemudian nama ini. Nama ini juga kadang nama lembaga masuk ke sini. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi kita sudah memastikan itu. Nama jurnalnya juga sudah pasti. Semuanya sudah pasti ya. Oke. Nah, kalau sudah oke benar metadatanya, lalu kita add. Ini tergantung. Oke. Tanda berhasil ada tanda centang di sini. Ada dua ini, centang PDF dengan centang reference. Nah, jika jurnal tersebut atau referensi tersebut tidak menyediakan PDF atau menyediakan PDF tapi berbayar, tidak open access, maka PDF-nya tidak tercentang. Yang dipanen atau yang dikumpulkan oleh si web importer hanya reference. Jadi hanya metadatanya ini saja, kemudian PDF-nya tidak ikut. Ya, bisa saja begini. Kita membaca abstrak. Kita tidak dapat PDF-nya karena PDF-nya berbayar atau tidak tersedia, tapi dari abstrak kita sudah bisa menyimpulkan dari di sini kan ada result-nya dan ada kesimpulannya, lalu ingin kita kutip. Jadi tidak apa-apa, kita hanya mendapatkan referensinya saja. Oke. Nah, karena sudah centang, kita ke mendelete reference. Sini sudah ada yang di atas. Menta Arvensis ya. Diedit jam 2.35. Sekarang jam 2.34 ya, perbedaan ini saja. Artinya pada tanggal sekarang. Oke, sudah dapat di sini. Kemudian di versi desktop kita itu belum ada, sehingga kalau kita mau panggil tidak akan ada. Maka di sync. Ada di sini synchronize your library with Mendeley Web. Saya klik di sync. Kita tunggu. Nah, sinkronisasi ini itu dia mensinkronisasi seluruh file yang ada. Oleh karena itu, mensinkronisasi satu artikel dengan banyak artikel itu sama saja, karena dia harus cek dari awal. Nah, oleh karena itu kalau saya download dulu di sini, di versi online ini saya download misalnya sampai 10 atau 11, saya cari dulu referensinya, kemudian saya sinkronisasi di sini. Silakan saja sesuai kebutuhan. Kadang tidak juga. Kadang sedang menulis sudah banyak, butuh satu lagi referensi ya. Satu itu yang saya cari, saya langsung sinkronisasi. Itu cara untuk memperoleh referensi di dalam
maksudnya untuk mendapatkan koleksi di dalam perpustakaan kita secara online. Nah, bagaimana jika kita punya buku atau kita punya jurnal yang sistemnya cetak? Atau bagaimana jika kita sudah punya sebelumnya seperti ini koleksi jurnal, misalnya sudah punya banyak koleksi jurnal seperti ini. Oke, ya di sini sedang lagi di ini ya. Ya, seperti ini sudah ada. Nah, menambahkan koleksi, artinya menyusun koleksi-koleksi kita yang berserak ke dalam rak-rak buku Mendeley kita ini, bisa dengan cara online tadi. Yang kedua, di sini ada add. Di sini ada add, kalau panah ke bawah kita klik, itu ada add files. Artinya, file yang sudah ada PDF-nya kita simpan seperti tadi. Ini. Nah, yang ini, file ini kita masukkan. Bisa sekali banyak ya. Nah, ini file-file ini kita masukkan ke situ. Kemudian kita open. Nah, kebetulan saya sudah masukkan daripada double nanti. Biasanya kalau double dia ada masalah ya. Atau kadang walaupun jadi masalah tapi dia akan tanya, ini ada double nih, mau diapain gitu. Nah, tapi nggak usah perlu sampai ke situ punya saya supaya saya nggak repot lagi. Jadi begitu caranya. Ini bisa di Ctrl A, diklik dulu sini Ctrl A. Atau mau satu saja, atau mau dua, klik sini, kemudian Ctrl, klik sini. Kontrol lagi, klik sini. Ya, silakan, baru open, dia nanti masuk ke sini. Selanjutnya, ada pilihan add folder. Nah, kalau add folder, berarti seperti tadi foldernya, yang di ini, seperti ini, folder inilah yang dimasukkan. Folder yang berisi yang ini kan berisi artikel yang tadi kita okekan, maka masuklah foldernya ke dalam sini ya. Kalau add folder, maka dia akan membentuk folder di sini ya. Jadi di dalam rak-rak ini kita bisa seperti di komputer ya, di file-file folder kita bisa buat folder-folder di sini ya. Ini misalnya folder tentang tanah sulfat masam, ini artikel-artikelnya. Tentang buku COVID pertanian, ini artikelnya. Tentang kedelai litbang, ini lagi kosong. Tentang lahan marginal kosong. Tentang buku rancok, begitu. Jadi, atau secara keseluruhan juga tidak apa-apa, tidak perlu pakai begini karena nanti gampang dicari dengan search di sini. Oke, kemudian ini buku yang misalnya tidak ada versi online-nya, ya, buku-buku lama atau jurnal-jurnal yang cetak. Sekarang kan jurnal sudah online, oke, yang cetak. Kemudian buku, misalnya kita beli secara fisik, maka disinilah kita masukkan. Supaya metadatanya, bukunya oke ada fisik, tapi metadatanya harus di sini karena yang kita mau panggil ada metadatanya. Jadi add entry manual. Misalnya kalau memang yang kita mau masukkan itu jurnal artikel, pilih jurnal artikel. Kalau buku, pilih buku. Kalau ensiklopedia, pilih ensiklopedia sesuai dengan judulnya. Kemudian ketik judulnya di sini. Kalau namanya di sini, penulis di sini. Menulis nama, ini ada formatnya. Last name, first name. Misalnya seperti saya, Sagala, spasi Daner, harus begitu menulisnya ya. Kalau dua, misalnya Sagala, Daner, enter. Nah, kalau dua orang enter, kalau tiga orang enter lagi gitu. Oke. Nah, setelah dimasukkan sesuai dengan jenisnya, nanti akan muncul
elemen-elemennya. Jurnalnya apa, tahunnya berapa, volume berapa, dan seterusnya, baru save. Nah, itu dia. Oke. Pengaturan atau pengadministrasian metadata itu sangat penting. Sering sekali saya ulangi lagi bahwa apa yang kita, khususnya yang kita add ini, add file, add folder, maupun yang kita download secara online, itu kadang pengaturannya itu, metadatanya itu berantakan terkadang. Jadi kita memang perlu memastikan bahwa itu sudah benar. Nah, judulnya sudah benar, tidak tercampur dengan judul, nama, ya. Semuanya sudah benar seperti ini tadi, sudah benar, ya. Details are correct. Nah, kalau misalnya mau perbaikan yang sudah seperti sudah di-download tapi lupa, kita langsung sinkronisasi, belum kita perbaiki, kita yang penting koleksi dulu, bisa di sini juga. Setelah di sinkronisasi, di sini diklik judulnya ini, lalu kita langsung edit saja sebelah sini, langsung edit saja, nggak apa-apa, diganti. Tidak perlu disimpan, otomatis saja itu nanti tersimpan. Tidak ada tombol save-nya. Jadi itu paling penting. Metadatanya yang di sebelah kanan ini harus sesuai benar, ya, supaya rapih. Misalnya dalam penulisan ini kadang ada huruf besar, kapital semua. Sementara dalam daftar pustaka kita tidak sesuai pedoman, ini tidak berhuruf kapital judul ini, maka kitalah yang memperbaikinya. Memang rata-rata daftar pustaka tidak ada kapital semua di judulnya, jadi kita cukup perbaiki saja. Nah, memperbaiki ini hanya satu kali pekerjaan, selebihnya tinggal pakai. Itulah enaknya. Kalau misalnya ini kita harus ketik tiap saat, berbeda style, ya, berbeda style penulisan daftar pustaka, maka kita harus ketik ulang atau kita atur ulang lagi. Kalau ini tidak perlu, tinggal diganti-ganti stylenya. Jadi itu yang pertama adalah mengumpulkan atau memperoleh koleksinya, baik secara online maupun secara offline. Secara offline tadi ada 3, ya. Kemudian yang kedua, kita mengadministrasikan metadatanya, kita perbaiki, kita pastikan semuanya sudah benar. Yang ketiga baru menggunakannya seperti ini. Misalnya saya mau membuat suatu tulisan atau artikel, lalu saya mau baca-baca. Nah, ini saya cari di sini misalnya soybean. Ya, saya cari soybean, saya mau membaca tentang kedelai, ya. Saya cari yang ada PDF-nya, ya. Ada yang nggak ada PDF ini. Ini yang ada PDF-nya. Saya cari, kemudian diklik saja di sini, diklik saja di logo PDF ini, dia akan terbaca. Oh, tidak bisa katanya. Oke, ada korup ini. Oke, ini. Jadi bisa dibaca di Mendeley ini, kita baca. Ini ada tab judulnya yang library tadi di sini. Ketika kita klik, langsung membuka di sebelahnya. Jadi kita baca. Wah, cocok ini, ada mau kita rujuk dari semua artikelnya, kita rujuk. Kita tinggal bisa kita panggil judulnya atau kita panggil namanya juga boleh, ya. Kita panggil judulnya saja. Panggil judulnya, kita copy. Kemudian apa yang akan kita rujuk, kita ketik, ya. Nah, sembarang saja kita ketik, kemudian rujukannya kan di sebelahnya atau kadang di depan juga bisa. Nah, reference, insert citation, saya paste judul tadi, saya panggil, ini dia. Kita klik di sini, kita oke. Nah, sudah ada Sinha et al 2005.
Mau dibiarkan dulu terus sambil, atau mau coba lihat, misalnya ini anggaplah sudah halaman ke 100 daftar pustaka. Daftar pustaka kita buat situ di halaman 100 misalnya. Jadi kita tinggal masih di reference ini, kita tinggal insert bibliografi. Ini dia, insert bibliografi langsung. Oke. Nah, stylenya adalah tergantung pedoman penulisan, ya. Pedoman penulisannya mengatakan seperti apa. Misalnya yang ini adalah American Psychological Association 5th edition. Beginilah dia. Silakan dilihat perubahan-perubahannya kalau saya mengklik satu style. IEE. Ini dia. Pakai nomor 1, nomor 1. Saya coba Natur. Ini dia, pakai angka tapi superscript. Seperti footnote. Kemudian misalnya Vancouver. Begini dia. Ya, jadi artinya kalau koleksi sudah ada di rak-rak Mendeley kita, kemudian datanya sudah benar di metadatanya, kita tinggal menggunakannya saja dan tinggal mengganti-ganti style seperti apa yang kita harapkan. Begitu. Oke, kemudian ingin saya beritahu adalah bahwa secara default Mendeley ini itu untuk perujukan yang di ujung kalimat seperti ini. Tetapi kadang kita membuat suatu kalimat itu supaya ada variasinya. Terkadang kita membuat dari depan. Misalnya sementara ini kan dinyatakan oleh si Sinha, sementara Sagala misalnya begitu kan. Oke, Sagala. Nah, ini tadi seandainya kita mau langsung cari, atau kalau tadi misalnya sudah kita baca dulu, cari Sagala di sini, soybean yang Sagala. Nah, ini ada soybean, misalnya yang mana ini? Ya, sembarang saja ya. Kemudian saya baca artikelnya, oh cocok ini memang ya. Kemudian saya mau panggil nanti. Oke. Panggil, copy, kemudian saya ke Word. Sementara Sagala insert citation, copy paste ininya, ini ketemu. Kemudian oke. Nah, jadi memang formatnya seperti saya katakan tadi, secara defaultnya format seolah di belakang, karena memang dasar rujukan memang biasa begitu, dasarnya rujukan itu di belakang, tapi perkembangannya untuk dinamisasi atau membuat kalimat itu tidak monoton, maka kadang di depan. Nah, menyatakan bahwa bla 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 bla. Nah, yang ini memang harus diedit, ya, yang ini harus diedit. Kita ke samping S, kita backspace untuk menghilangkan tutup buka kurungnya. Kemudian kita ke ini, melati ini, kita koma, kemudian kita tutup kurung di 2011. Kita klik di luar sini, nanti ada pertanyaan. Ini apakah akan tetap dilakukan manual edit? Ya, kalau undo berarti kita membatalkan. Keep manual edit. Nah, sudah. Jadi sementara Sagala Gula Mahdi N Melati menyatakan bla bla bla. Nah, demikian penggunaan Mendeley sebagai alat untuk membuat daftar pustaka, sehingga yang dokumen yang banyak seperti skripsi, tesis, disertasi bisa mudah kita kerjakan daftar pustakanya. Semoga bermanfaat.
Jika bermanfaat, silahkan di subscribe, dibagikan kepada yang membutuhkannya. Terima kasih.